Tidak, terima kasih, nggak apa-apa. Nah, kalian maksudnya mau ngomong kayak gitu. Nee, dank wel. Ik geloof niet. Kita translate pakai Google itu kadang I forgot, jadinya ik vergat. Karena yang benar itu harusnya ik ben het vergeten. Dag allemaal, welcome terug op mijn YouTube kanaal. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat yang baru bergabung di YouTube channel aku, kenalin, nama aku Mia. Aku tinggal di Belanda itu dari sejak bulan April 2019, tepatnya di kota Dordrecht. Vlog aku ini isinya seputar sharing informasi dan kegiatan-kegiatan aku selama aku di Belanda. Well, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu biar gak ketinggalan. Kan lagi seneng belajar bahasa Belanda nih. Nah, di video aku kali ini aku mau sharing ke kalian hal-hal kecil yang terjadi, kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi saat kalian baru-baru banget belajar bahasa Belanda pemula. Jadi, kesalahan-kesalahan kecil saat kita ngobrol bahasa Belanda, kesalahan-kesalahan kecil saat kita ngomong pakai bahasa Belanda. Apa aja? Yang pertama, saat kita mau bilang saya sudah tinggal di Belanda sejak 1 tahun, keseringan itu aku tuh ngomong, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan I have lived in the Netherlands for 1 year kalau bahasa Inggrisnya kan. Jadi kita suka kayak kecampur-campur gitu bahasa Inggris sama bahasa Belanda, sehingga kita sering banget salah. Kita malah ngucapnya ik heb in Netherlands for 1 year gewoond, atau sering juga nih keucapnya ik heb in the Netherlands for 1 year gewoond. Kalau kalian bilang yang pertama ik heb in Netherlands for 1 year gewoond, itu artinya kalian pernah tinggal di Belanda selama 1 tahun, tapi sekarang udah enggak, udah kelar, kalian udah pindah ke Amerika atau ke Australia. Jadi kalian pernah tinggal di Belanda selama 1 tahun. Karena di dalam rumus zinnen in the Netherlands taal, di dalam rumus kalimat bahasa Belanda itu harusnya waktunya dulu baru nama tempatnya. Jadi kalian jangan bilang ik heb in Netherlands for 1 year gewoond. Jadi harusnya waktunya dulu, 1 jaar, baru nama tempatnya in Netherlands. Nah, untuk contoh yang kedua, ik heb in the Netherlands gewoond, itu juga salah. Karena Netherlands pakai S itu artinya bahasa Belanda. Tapi kalau kalian mau maksudnya adalah negara Belanda, itu harusnya tulisnya in Netherlands tanpa S. Dan juga nggak perlu pakai for 1 year, jadi for-nya harus dihilangin. Sehingga kalimat yang benar seharusnya yang harus kalian ucapkan adalah ik woon al 1 jaar in Netherlands. Contoh kesalahan yang nomor 2 yang sering banget terjadi, ik vergeet. Karena kan kalau kita belajar bahasa Belanda itu kita masih suka kecampur-campur dengan bahasa Inggris ya, yang maksudnya adalah I forgot. Jadi kita suka langsung keceplos ik vergeet. Tapi ik vergeet itu dalam bahasa Belanda artinya adalah saat ini, yaitu present tense. Jadi maksudnya, ik vergeet mijn huiswerk. Ya udah lu kerjain deh sekarang. Tapi kalau maksud kalian adalah I forgot, yang mana kalau di Belanda itu past tense atau udah lampau gitu ya. Kalau kita translate pakai Google itu kadang I forgot jadinya ik vergat, dan itu juga salah. Karena yang benar itu harusnya ik ben het vergeten, yang mana maksudnya I forgot. Aduh, nggak tahu deh, lupa. Ya bener-bener lupa gitu. Aduh, nggak tahu deh, lupa. I forgot, ik ben het vergeten. Atau bisa juga dengan ik heb het vergeten. Tapi lebih gampang diingat, lebih makkelijk itu ik ben het vergeten. Nomor 3, yang sering banget kita salah saat kita pengen bilang ya kamu benar, atau ya you are right, ya aku benar, yes I'm right, like that ya. Itu aku tuh masih suka bilang ik ben gelijk, je ben gelijk. Yang mana ben itu kan kalau kalian belajar bahasa Belanda dasar ya, ik ben, jij ben, hij is, zij is, jullie zijn, zij zijn, kayak gitu kan. Yang mana ben itu sama kayak to be, I am, kayak gitu kan. Sehingga tuh maksudnya kita pengen bilang iya kamu benar, iya you are right, iya you been gelijk, itu salah. Harusnya you have
gelijk atau ik heb gelijk. Nomor 4, yang aku juga sering banget salah nih. Aku lapar, aku aus. Kalau di bahasa Inggris kan kita I'm hungry, I'm thirsty. Jadi masih pakai to be I am, sehingga kita masih kayak terngiang-ngiang ik ben. Sehingga tuh kita kayak masih seringnya ik ben honger, ik ben dorst. Itu tuh salah. Kalau kalian bilang ik ben honger, ik ben dorst, itu artinya nama saya lapar, saya adalah lapar, kayak gitu. Tapi kalau kalian mau bilang aku lapar, aku haus, itu jangan ik ben honger atau ik ben dorst, tapi kalian harus menggunakan ik heb honger. Oh, ik heb dorst. Kesalahan yang nomor 5 nih. Tidak, terima kasih, nggak apa-apa. Nah, kalian maksudnya mau ngomong kayak gitu. Nah, jadi waktu aku pertama kali datang ke Belanda gitu ya, terus ditawarin minum gitu kan, bertamu. Weet je iets drinken? Terus maksudnya aku, nggak apa-apa, terima kasih. Terus aku jawab, nee, dank wel, ik ben goed. Nggak apa-apa, makasih, kayak gitu kan. Nah, terus aku jawab kayak gitu, weet je iets drinken? Nee, dank wel, ik ben goed. Itu tuh artinya maksudnya salah. Maksudnya ik ben goed itu kayak nee dank wel, ik ben goed. Oh, ik ben goed, ik er goed. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau maksud kalian adalah nggak apa-apa, makasih, kalian harus jawab nee dank wel, ik hoef niets. Itu maksudnya kayak nggak apa-apa, makasih. Kesalahan yang nomor 6, kalian mau ngomong kayaknya sih, atau kalau di bahasa Inggrisnya itu kan I think so, kayak gitu kan. Sehingga kalian tuh sering kayak masih ke bawah-bawah bahasa Inggris, jadi kalian ngomong pakai bahasa Belandanya tapi masih kecampur logat Inggris. Jadi ik denk so, itu juga bukan bahasa Belanda yang bagus. Kalau kalian mau maksudnya adalah kayak I think so, itu kalian harus ngomongnya ik denk heb. Nah, kesalahan yang nomor 7 ini agak lucu nih menurut aku. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kayak semacam iya kan, iya toh, kayak gitu. Orang Belanda itu sering banget kalau bertanya itu di akhir kalimatnya itu menggunakan kata toh. Jadi misalnya nanya nih, "Wa kan morgen naar Maria verjaardag toh?" Nah, terus waktu aku ditanya kayak gitu, aku jawab ya toh, aku jawab kayak gitu. Nah, itu kayak semacam kalian tuh kayak nanya balik gitu. Jadi kalau kalian ditanya, tepatnya kalau kalian ditanya kayak gitu, atau kayak besok kita pergi ke ulang tahunnya Maria kan, nah kalian harus jawabnya ya klop atau ya inderdaad. Well guys, jadi segitu dulu kurang lebihnya kayak kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita kebelibet gitu ya, simple tapi sering banget kebelibet dalam kita ngucapin bahasa Belandanya. Jadi gimana menurut kalian, bahasa Belanda itu seru kan walaupun susah? Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komen. Dan yang belum subscribe, please banget ditunggu subscribe-nya, karena subscribe dari kalian yang mensupport aku untuk aku bikin video-video selanjutnya. Well, thank you for watching my video. See you in another video and bye-bye.